Halo sahabat Ayu Vanessa, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Nah, buat kalian yang dari kemarin udah nungguin cerita part 4-nya, sekarang gue bakal lanjutin cerita ini yang merupakan part terakhir di cerita misteri KKN Desa Penari. Tipak Talas. Widya melihat tipak talas seperti sebuah lorong panjang. Hanya saja, dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar yang di sana-sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan tipak talas ada gapura kecil, lengkap dengan kain merah dan hitam di sekelilingnya. Pak Prabu pernah bercerita, kain hitam adalah nama adat untuk sebuah penanda seperti di pemakaman. Namun, bukankah warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah penanda? Sebelum Widya tahu kebenaran dari warga yang bercerita bahwa hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Mati, lalu apa maksud penanda warna merah? Konon, dari seluruh tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah, apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik. Kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu, sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin sekali. Hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai. Ketika Widya sampai di puncak tapak tilas, Widya melihat satu jalan setapak. Kelihatannya tidak terlalu curam, namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana Widya merasakannya, perasaan yang tidak enak dari tempat ini. Semakin kentara, hal itu membuat Widya merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar. Di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput, Widya melihat hutan yang benar-benar hutan. Pohon menjulang tinggi dengan tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya yang tidak tersentuh. Sangat mudah mengikuti Bima, karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun, setiap kali Widya berjalan, selalu saja dari balik semak atau rerumputan seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin lama semakin dingin, dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak berujung, namun bila kembali, Widya tidak tahu apa yang dikerjakan Bima di sini. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu, ia hanya mengenakan sendal selop. Memang apa yang Widya lakukan malam ini spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu kian bertambah saat Widya mulai mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat itu berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan adalah alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Wahyu. Bukannya lari, Widya semakin menjadi-jadi. Semakin jauh, suaranya semakin jelas. Dan semakin jelas suaranya, semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendirian. Namun, yang Widya temui adalah ujung tipak tilas, yaitu sebuah tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas. Tumbuhannya kecil, tapi rimbun samping kiri kanan sudah nggak bisa dilewati, kecuali bila membawa parang, dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun, wangi tumbuhan beluntas seharusnya langu, tapi yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar, Widya sudah mengunyah daun itu dan terus mengunyah. Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam.
Dan di balik tumbuhan itu, Widya melihat jalan menurun. Pantas saja, ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi, jalan menurunnya ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menuruninya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Di bawahnya, dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benar-benar berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4, memanjang ke atas dengan atap mengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Di sana suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan itu ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya, meski ragu, ia merasa kehadirannya tidak sendirian. Ramai, seperti tempat dipenuhi sesak. Namun tidak ada siapapun di sana, hanya dia sendirian yang berjalan mendekati. Tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti, sunyi, senyap, hening sekali. Keheningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini. Namun, Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu, Widya mendengar seseorang menangis. Suaranya familiar, seperti suara orang yang ia kenal, Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini. Ayu tidak pernah sekalipun cerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya, Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun, di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini, jauh di atas yang lain termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya, namun tak ada wujud dimanapun Widya mencari. Tetapi tempat sesunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya, seperti ia ditatap dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh, di bawah sanggar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya, namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk, terdengar suara Bima diikuti suara perempuan mendesah. Sangat jelas, namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan semakin berat saat Widya masih bersusah payah mencari cara untuk melihat. Nasib baik, Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana, Widya menyaksikan langsung Bima sedang berendam di sinden atau kolam di sekitarnya. Ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu, Widya kaget, dan parahnya, Bima menatap lurus ke tempat Widya mengintip. Semua ularnya sama, seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tak diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah, suara tabuhan gong diikuti suara kendang terdengar lagi. Suara gamelan itu terdengar keras, lengkap dengan suara tertawa yang bersahut-sahutan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak. Banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari yang wajahnya separuh sampai tidak punya wajah. Dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitarnya. Widya mulai menangis. Suaranya yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab, seperti sudah menangis lama. Tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Lari tanpa tahu apa yang terjadi. Widya langsung lari, melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Widya memanjat tempat itu, menangis sejadi-jadinya.
Sampai di jalan setapak, Widya dengar anjing menggonggong. Tidak beberapa lama, anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh terlihat dari langit yang kebiruan. Tapi rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main melihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. "Widya nang kene, iki Widya wis balik." Atau "Widya di sini, anaknya sudah kembali." Bingung, hampir semua warga berhamburan memeluk Widya. "Mrene nduk, mrene, awakmu sing sabar yo, awakmu kudu siap yo ambek berita iki." Atau "Kesini nak, kesini, kamu yang sabar ya, kamu harus siap sama berita yang nanti kamu dengar." Seorang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya gaguk, diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam seperti orang linglung. Di jalan yang ramai warga desa yang mengikuti Widya, Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. "Wes digoleki sampai alas de, jebule maghrib kait ketemu arek iki, aku wes mikir elek." Atau "Sudah dicari sampai ujung hutan de, gak taunya baru ketemu maghrib anak ini, aku sudah mikir buruk." Sehari semalam Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semua hampir tercengang, tidak habis pikir. Seperti melihat hantu lalu, terlihat dari dalam. Pak Prabu keluar, wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya. "Tekan Dindo." Atau "Dari mana kamu nak?" Widya tak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang. Sembari menggiring Widya masuk ke rumah, Widya mendengar Nur menjerit menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang yang duduk bersila. Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur. Tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kain kafan. Wahyu dan Anto menatap kaget saat Widya masuk. "Wid, tekan dia awakmu." Atau "Dari mana kamu, Wid?" ucap Nur yang langsung memeluk Widya. "Ono opo iki Nur?" Atau "Ada apa ini Nur?" Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana sampai Wahyu berdiri. "Ayu Wid." Nur lihat Ayu tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu. Di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat itu, layaknya seorang yang terserang epilepsi. Matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Dari pawon Mbah Buyut keluar. Ia melihat Widya kemudian memanggilnya. "Sini nduk, Mbah ajak tas gawe kopi." Atau "Sini nak, Simbah baru aja selesai membuat kopi." Mbah Buyut duduk di kursi kayu yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya. "Koncomu wis kelewatan." "Pripun Mbah?" Atau "Bagaimana Mbah?" "Yo opo rasanya dikerubungi demit sealas?" Atau "Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan?" Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nyoh, tumben dhisik." Atau "Nih, diminum dulu." Widya menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti dicekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk seperti memastikan. "Koncomu ngelakonin larangan sing abot, larangan sing gak lumrah gawe menungsa apa maneh bangsa demit." Atau "Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia, apalagi bangsa halus," kata Mbah Buyut sembari geleng kepala. "Paham Duk?" Atau "Paham nak." Widya mengangguk. Sinden sing digarap iku ngono sinden kembar.
Siji nang sidek kali, sijine nang enggon sing mau parani wingi bengi. Atau sinden yang kamu kerjakan itu kembar saat di dekat sungai, satu yang kemarin malam kamu datangi. Aroh apa iku sinden? Atau tahu kegunaan sinden? Boten mbah, atau tidak tahu mbah. Sindenku nggo aduse para penari saat durunge tampil. Nah, sinden sing cedhak kali gak apa-apa digarap. Tapi sinden sing sijine ra oleh diparani, apa meneh sampai digawe kelon. Atau sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang di tempat sungai tidak apa-apa dikerjakan. Tapi sinden yang satunya tidak boleh ditatangi, apalagi dipakai kawin. Widya ngerti sapa sing nggo sinden iku? Atau Widya tahu siapa yang ada di sinden itu? Widya diam lama sebelum mengatakannya. Ular mbah. Nggih, betul. Sing mok delok iku ula anake Bima karo, atau yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima sama ular itu mbah? Mbah Buyut mengangguk. Iku ngono. Mbah sing kecolongan. Widya mek didadekno awu-awu ben simbah ngawasi Widya. Tapi mbah salah. Koncomu iku sing ket awal wis diincer karo, atau itu mbah yang kecolongan. Widya cuma dijadikan pengalih perhatian biar simbah mengawasi kamu. Tapi mbah salah, dari awal yang diincar sama. Mbah Buyut diam lama, seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. Ngantos, yo nopo mbah, Ayu kali Bima sakit balik? Atau lalu bagaimana mbah, apa Ayu dan Bima bisa kembali? Isok, kata Mbah Buyut, sampai balae diangkat. Balae diangkat mbah? Atau bencananya diangkat? Tanya Widya bingung. Bima ambek Ayu wis kelewatan, saiki kudu nanggung apa sing dilakoni. Atau Bima sama Ayu sudah kelewatan, sekarang dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Ayu saiki kudu nari keliling alas iki, atau Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini. Saangkule nari sedalan-dalanan, atau tampil menari di setiap jangkal tanah ini. Bima mbah? Bima ya kudu ngawini sing duwe sinden, atau Bima ya harus mengawini yang punya sinden. Badarawuhi mbah. Mbah Buyut kaget. Oh ngono, atau oh begitu. Wes eruh jenenge, atau sudah tahu namanya? Badarawuhi itu salah sijine sing jaga wilayah iki. Tugas Badarawuhi iku nari. Dadi bangsa lelembut iku ya seneng ndelok Badarawuhi iki nari. Nah, saiki Ayu kudu nanggung tugas Badarawuhi nari. Atau Badarawuhi itu salah satunya yang jaga di wilayah ini. Tugasnya ya menari, jadi bangsa lelembut suka melihat tarian dari Badarawuhi. Sekarang Ayu harus menggantikannya. Bima kudu ngawini Badarawuhi. Anake iku wujude ula, sekali ning nglahirno iso lahir ewonan ula. Atau Bima harus mengawini Badarawuhi. Anaknya itu berwujud ular, sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular. Salah kancamu, wes ngelakoni hal gendeng nang kono, dadi kudu nanggung akibate. Atau salah temanmu sendiri, jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Badarawuhi iku ngono ratune ula, bangsa lelembut sing titisan Aji Sabto. Balake ra iso ditolak apa maneh dimedalno. Mene isuk tak cobae ngomong apik-apikan. Wediku kancamu ra iso balik urip-urip. Atau Badarawuhi itu ratunya ular, bangsa lelembut yang sudah tak berbendung. Kutukannya gak bisa ditolak apalagi sampai dibuang. Besok pagi biar tak coba ngomong baik-baik. Takutnya temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Mbah Buyut pergi. Nur dan Wahyu Anton melihat Widya sendirian di pawon, duduk sembari termenung. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau harus sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu, namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkannya. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima?
Pagi itu serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar semua ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Akhirnya mereka dijemput paksa. KKN mereka dicoret. Sebenarnya proses penjemputan gak semudah yang gue ceritain, karena pihak keluarga Bima maupun Ayu marah besar. Mereka tidak terima anaknya dibikin seperti ini. Bahkan pihak kampus juga kena, karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media nasional. Widya, Nur, sampai harus mohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap tinggal di sini. Yang konon kata Mbah Buyut, bisa saja balanya diambil sewaktu-waktu. Namun dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi. Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Hasilnya, Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritain oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata. Tapi setiap ditanya, dia hanya diam, tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah sampai hampir mau mengamuk di desa itu. Namun Pak Prabu pun sama. Seharusnya sejak awal saat Ayu memohon diizinkan KKN di sana, ia tegas menolak. Alasannya memang tempat itu tidak baik untuk ditinggali mereka yang masih bau kencur. Bima, bagaimana? Meninggal juga. Malam sebelum dia meninggal, Bima teriak minta tolong. Tapi ketika ditanya kenapa dan minta tolong apa, Bima berteriak ular, ular, ular. Ia meninggal lebih dulu dari Ayu. Tubuhnya dikebumikan orang tuanya. Awalnya masih mau memperpanjang masalah ini sampai pihak kampus, tapi akhirnya dicabut. Dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa lagi. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi timur, apalagi desa yang jauh. Ada hal yang bikin gue rada susah gambarin adalah narasumber, Widya yang disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya, dan gue harus ngatur ulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu, gue inget tiap dia cerita, tangannya gugup seperti tidak mau mengulang peristiwa itu. Apapun itu, gue berharap cerita ini mengandung hikmah bagi kalian yang membacanya. Untuk peserta KKN-nya, sebenarnya bukan 6 orang, tapi 14. Gue berpendek untuk mempersingkat cerita beliau yang saling berkaitan satu sama lain. Begitulah akhir dari cerita misteri KKN Desa Penari. Semoga cerita tersebut dapat diambil hikmahnya ya teman-teman. Tetap stay tune di channel Ayu Vanessa. Nantikan konten-konten Ayu Vanessa yang lain ya. See you!